Latihan bareng aktor kalian tuh penting banget, apalagi kalian kalau pengen belajar tentang penyutradaraan sama aktor. Komunikasi yang bagus itu bakal memperlancar kalian dan bakal memberi production value di proses produksi nanti. Ada beberapa tahap yang biasa aku lakuin ketika aku latihan bareng aktorku. Nah, yang pertama itu aku biasa ngelakuin yang namanya perkenalan. Perkenalan nih di sini aku biasanya kayak jelasin aturanku, cara aku ngedirect mereka, dan mereka itu di sini nanti bakal ngapain sih di rehearsal nanti, terus pas mereka produksi nanti bakal gimana kayak gitu-gitu. Terus aku juga dorong mereka buat saling kenalan, biar mereka itu kayak bangun hubungan, bangun chemistry juga di sini, dan kita bisa saling sharing bareng dan support bareng gitu. Nah, terus yang kedua, aku juga ngelakuin yang namanya tahap reading, guys. Nah, di tahap reading ini aku biasanya ngajak si aktor itu buat baca bareng-bareng, dan aku nunjuk satu aktor buat baca skripnya. Jadi si aktor ini bakal baca deskripsi skripnya, dan aktor yang lainnya itu bakal baca dialognya masing-masing. Biasanya di sini itu aku juga pakai yang namanya karakter analisis, guys. Jadi karakter analisis ini isinya kayak ada biografi, terus sosiologi sama psikologi tiap karakter yang ada di filmnya. Terus juga ada backstory atau latar belakang karakternya masing-masing yang ada di filmnya nanti. Jadi gunanya karakter analisis itu biar nanti karakternya itu masing-masing tahu kayak, oh nanti karakternya itu bakal gini atau ceritanya itu bakal gini. Jadi mereka itu lebih paham sama ceritanya masing-masing kayak gitu ya. Terus di tahap reading ini itu aku juga biasanya itu dorong aktor di akhir sesinya buat sama-sama kasih pertanyaan. Kalau ada mereka itu yang masih bingung sama ceritanya, terus mereka ada pertanyaan seputar karakternya atau teknik-teknik lainnya kayak gitu. Biasa mereka itu tanyanya di akhir sesi reading. Terus habis reading itu aku ngelakuin juga special rehearsal. Nah, special rehearsal ini biasanya aku ngelakuin di hari ketiga keempat gitu. Nah, di sini tuh habis aku ngelakuin reading selama 1-2 hari atau beberapa hari, aku kayak ngajak si aktor nih buat ngelakuin latihan kayak gitu. Special rehearsal ini ada banyak contohnya. Contohnya kayak kita itu saling pukul-pukulan bantal ketika kita saling berdialog. Nah, di beberapa adegan itu sebenarnya kayak si karakter ini ketika dia tiap kali dialog, karakter ini sebenarnya kayak saling berdebat kayak gitu. Mereka itu saling kayak memiliki pendapat sendiri-sendiri dan melawan lewat dialognya itu. Nah, aku pengen kayak dorong si aktor ini buat dia itu saling pukul-pukulan tiap dialognya. Gunanya biar si aktor ini biar tahu tiap dialognya, tahu si maksud si karakternya itu dan lebih memahami ceritanya. Nah, terus juga aku ngelakuin tahap yang namanya private reading. Di private reading ini aku biasanya reading sama kayak tahap reading sih, cuma aku biasanya reading berdua sama si aktor kayak gitu. Dan biasanya aku ngelakuin ini di hari ketiga atau keempat kayak gitu setelah latihan. Gunanya di sini tuh biar si aktor tuh bisa lebih paham sama ceritanya. Karena ada kasus di mana si aktor tuh biasanya kayak malu-malu ketika dia itu pertama kali hari reading itu, dan karena orang banyak kayak gitu dia itu belum sempet tanya kayak gitu. Nah, di tahap private reading itu si aktor tuh bisa lebih terbuka kayak gitu. Si aktor bisa lebih nyampein hal yang belum dia tahu dan dia masih bingung juga mungkin. Nah, dia itu bisa lebih rileks dan dia itu lebih memahami ceritanya. Terus yang terakhir aku juga ngelakuin yang namanya blocking. Jadi setelah reading tadi, setelah latihan, nah ini si aktor sama aku juga itu mulai ngelakuin sama-sama tahap blocking, dimana si aktor tuh mulai gerak. Jadi si aktor ini ada tahapnya dimana dia itu pertama kali baca kayak gitu. Setelah baca itu dia itu langsung gerak tanpa ngeliat skrip kayak gitu. Di tahap ini tuh aku juga biasanya pakai kamera juga. Jadi aku ngerekam kamera, ngerekam pergerakan mereka, dan aku analisa juga, dan aku kasih masukan ke mereka kayak gitu. Jadi bener-bener kayak produksi gitu, tapi lebih rileks kayak gitu di tahap ini.
Dan ini berguna banget buat mereka ketika mereka itu sebelum produksi. Jadi nanti pas kita produksi itu biar lebih ready lagi kayak gitu. Nah, di tahap blocking ini aku biasanya pakai beberapa perlengkapan. Itu kayak yang pertama ada storyboard. Nah, di storyboard ini tuh ya kayak storyboard film biasa. Cuma ini aku lebih kayak gambar-gambar cerita filmnya kayak gitu. Terus gunanya storyboard ini itu kayak kasih pemahaman si aktor. Nanti aku di adegan ini tuh bakal ngapain, terus aku bakal ngelakuin apa sih, karakternya itu sebenarnya pengen apa sih si di adegan ini kayak gitu ya. Terus juga aku bakal nunjukin yang namanya floor plan juga. Aku pernah pakai ini juga. Ini tuh gambarannya kayak gini guys. Jadi ini tuh kayak gambaran lokasinya dari atas kayak gitu. Terus juga ada gerak-geriknya si aktor. Jadi biasa aku kasih huruf sama angka. Gunanya itu biar dia itu tahu kayak, oh aku nanti mau gerak nih dari sini sampai sini kayak gitu. Aku pengen gerak dari sini sampai sana kayak gitu. Mereka itu bisa tahu semua di sini kayak gitu ya. Terus habis floor plan aku juga pakai yang namanya lokasi, foto lokasi. Nah ini aku pernah pakai ketika aku itu syuting di ruangan yang sempit di beberapa film pendekku, dimana si aktor ini ruang geraknya kan dikit kayak gitu loh. Sedangkan di ruang latihan itu lebih luas. Jadi biar dia itu tahu ruang geraknya kayak gitu sih sebenarnya. Terus juga aku pernah pakai yang namanya tape ini. Tape ini aku biasanya pakai itu ketika aku pengen si aktor tuh tahu ruang geraknya juga kayak gitu. Biasa aku tempelin di lantai-lantai dan si aktor ini biasanya mereka itu kayak gerak-gerak sendiri kayak gitu. Biar mereka itu nggak ngelewati tape dan mereka itu tahu ruang geraknya. Terus biasa aku juga nyuruh si aktor buat bawa kayak hand property sendiri kayak gitu. Atau kadang-kadang aku bawain juga kayak gitu. Ketika kayak mereka itu butuhin gambaran propertinya kayak gimana sih. Contohnya hand property itu kayak bisa HP, bisa pistol, atau bisa peralatan lainnya kayak gitu pas mereka nanti pakai di syuting kayak gitu. Terus yang terakhir tuh aku juga belum pernah pakai, tapi aku pengen pakai. Itu biasanya pakai juga miniatur kayak gitu. Jadi miniatur atau mainan figuran kecil tuh biasa dipakai juga. Katanya sih berguna ketika kita itu nggak ada kayak ruang gede buat latihan, dan mungkin juga si aktornya bisa memahami karakternya lebih lagi juga gitu. Biar si karakternya juga bisa tahu gerak-gerik karakternya, ceritanya kayak gitu dari karakter-karakter mini yang digerakin kayak gitu ya. Nah, itu tahap-tahap yang biasa aku lakuin di filmmaking. Semoga kalian bisa belajar banyak ya di tahap-tahap filmmaking. Tulis pengalaman kalian kalau kalian pernah ngelakuin tahap-tahap rehearsal di kolom komentar yang ada di bawah. Dan minggu depan tuh kita bakal bareng-bareng belajar tentang kamera, pemilihan kamera buat filmmaking. Jadi buat kalian yang pengen belajar tentang tentang fitur-fitur kamera, atau kalian pengen upgrade atau beli kamera yang sesuai dengan kebutuhan kalian, itu penting banget biar kalian tuh bisa tahu dan nggak salah milih kamera kayak gitu ya. Jadi stay tune dan jangan lupa subscribe, terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama.